Ambil alih kendali diri kembali semestinya. Ambil alih kendali diri seperti semestinya. Oke, halo semuanya. Dibuka dengan lagunya Teddy Aditya yang memiliki lirik yang emang cukup dalam, yang judul lagunya itu Semestinya gitu. Kenapa bisa gitu ya? Karena dalam lagu ini cukup relate banget gitu sama orang yang udah bingung, bosen dan pengen cepet aja gitu semua masalah selesai, tapi ternyata ya gak bisa secepat itu gitu ya, harus bisa seperti semestinya gitu ya, harus sesuai dengan alur hidup yang udah diatur sama Tuhan. Meskipun ya hidup itu adalah pilihan, tapi tetap dalam memilih kita udah dikasih takdir dalam pilihan tersebut gitu. Ngerti gak? Kalau nggak ngerti kayaknya pada bingung sih ya. Jadi gini deh, contohnya maksudnya gini ya. Siapa tahu kalian juga bisa ngerti. Contohnya gini, kayak simpelnya tuh kayak ketika kita memiliki dua pilihan nih, antara kuliah dan gak kuliah. Nah, dalam dua pilihan tersebut udah ada takdir yang bisa dipastikan gitu. Semisal kita memilih kuliah nih ya, udah pastikan takdir kita tuh buat kuliah, ada buat kuliah gitu. Tapi dalam perjalanan kuliahnya tuh pasti ada jalannya lagi gitu, ada takdir-takdir lainnya lagi gitu. Entah itu kita bisa berhenti di tengah jalan, atau kita bisa sampai tujuan yang kita harapkan gitu. Atau misalnya kita nggak kuliah deh gitu. Kita nggak kuliah tapi tiba-tiba di jalan tersebut ada takdir untuk kita kuliah gitu. Jadi setiap setiap alur hidup kita tuh udah diatur dengan takdir-takdir yang udah ada gitu. Misalnya kayak gini deh, kayak pacaran deh kayaknya ya. Makin bingung udah kalian. Jadi di setiap pilihan tuh yang kita buat tuh pasti punya takdir yang udah ditentukan gitu. Dan juga berubah-ubah, makanya itu kita tetap harus seperti semestinya gitu. Kayak yang lagi ini ya, nge-endorse lagunya, tapi enggak nge-endorse lagu ini, emang orang dengerin lagu Teddy Aditya yang trilogi itu emang enak banget gitu, dari Langit Favoritku, Seperti Semestinya, Ya Semestinya, sama Masa Depan gitu. Karena kayak kayak relate banget gitu. Ya kembali lagi gitu kan. Jadi ya seperti semestinya itu ya jangan keluar dari zona nyaman gitu, zona yang emang kita nggak bisa gitu. Emang sih banyak orang gitu yang bilang kamu tuh terlalu berlarut di zona nyaman gitu. Makanya ya gini-gini aja gitu hidup lu tuh gitu. Ya emang benar sih gitu, tapi menurut orang nggak sepenuhnya benar juga gitu. Toh gitu banyak orang-orang yang berada di zona nyamannya juga masih tetap gak aman, apalagi keluar dari zona nyaman gitu. Bisa aman gak gitu. Ya ini cuman perspektif orang aja gitu dari lagu ini, ya pasti bakal beda-beda juga sih dari yang lain gitu. Jadi dalam lagu ini kita bahas lagu Seperti Semestinya. Lagu Semestinya ya yang dari Teddy pada podcast kali ini gitu. Ya jadi dalam hal ini orang juga berpikir bahwa sia-ianya kita keluar dari zona nyaman, kita tetap bakalan berada di zona nyaman kita segimana kita pergi jauh gitu. Masih bingung juga gitu. Jadi contohnya gini deh. Misal kita masih tinggal nih sama orang tua nih, dan masih terikat lah ya gitu, masih ya berhubungan erat lah dengan orang tua gitu. Terus ada masalah tetap aja gitu, masalah-masalah yang kita hadapi ya, entah itu secara material atau apapun, yang ngebantuin tetap gitu orang tua kita. Mau segimana kita udah nikah, kita udah sukses, ataupun udah jadi nomor satu di dunia mungkin ya, atau ya udah terkenal famous atau apapun gitu ya. Kalau kita ada masalah kita pasti bakal balik kemana? Ke orang tua gitu. Ibaratnya tuh orang tua tuh zona nyamannya kita gitu. Gitu sih. Jadi gimana ya? Ya jadi ya gitu. Jadi sezona-zona sekeluar-keluarnya zona nyaman kita bakal tetap berada di zona nyaman gitu. Intinya gitu sih. Sama ada perspektif lain dari lagu ini yang semestinya itu kayak gini. Kalau orang ya, intinya kita nggak boleh nyerah gitu dengan eh keadaan gitu. Kalau misalnya kita udah nyerah dengan keadaannya, ya tamat lah sudah hidup kita gitu. Tamat sudah hidup kita nggak bakal bisa berkembang gitu. Insecurity semakin berkembang, patah hati menjadi gitu. Tuntutan demi tuntutan makin banyak ya gitu. Bakal gitu kalau misalnya kita
cepat nyerah gitu dan kita tidak melakukan hal yang seperti semestinya gitu. Terus ya kadang orang juga salut gitu sama orang-orang yang kita bisa dibilang lah anak berkebutuhan khusus atau ABK atau PBK gitu yang mereka tuh tahu gitu kelemahan mereka apa, tapi mereka siap untuk bangkit, untuk semangat, untuk menjadi yang beda, tapi bisa gitu jadi yang beda tapi bisa gitu. Bukan kayak kita gitu yang sama tapi nggak bisa gitu. Ya ngerti lah maksudnya gimana gitu kan. Ya mereka tuh berbeda tapi ya mereka mampu mengalahkan kita gitu. Bahkan mereka pasti pasti apa ya? Pasti lebih patah lah dari kita gitu. Apalagi ya dari sejak lahir gitu kan ya kalian tau lah. Tapi mereka tetap gak nyerah gitu, tetap menjalani hidup dengan senang kayak nggak pernah insecure, malah lebih maju dari kita gitu ya. Itu sih pandangan orang kalau orang bertemu sama mereka gitu. Ya, kalian juga tahu sendiri lah gitu. Ya, mungkin ini sedikit cerita lah ya. Kemarin-kemarin orang baru ada acara juga, terus orang ketemu teman orang gitu yang ya berkebutuhan khusus gitu. Ketika melihat ya kawan orang gitu yang berkebutuhan khusus itu tampil di depan banyak orang gitu. Terus nyanyi dengan penuh aura bahagianya, dengan penuh hatinya gitu yang ngebuat orang tuh tersentuh gitu dan orang mikir gitu jadi kok orang cepet nyerah ya gitu, kok orang cepet insecure sama orang lain, cepet emosian gitu, cepet menyimpulkan sebuah asumsi gitu dan ya negatifnya itu banyak gitu untuk orang. Tapi banyaknya hal itu gitu yang menimpa orang tidak bisa menjalankan itu seperti semestinya gitu, seperti itu adalah ujian gitu, ujian hidup untuk kita tapi kita nggak bisa gitu, nggak, bukan kita, orang ya, tapi orang nggak bisa gitu menjalani ujian itu yang seharusnya itu seperti semestinya gitu dijalankan gitu. Jadi ya seperti alur hidup yang udah harus dijalankan gitu, meskipun kita lari kemanapun dari sebuah masalah, masalah itu akan tetap ada gitu. Ya kalian tahu sendirilah lah, telah lah. Ya kalian tahu sendirilah gitu kan. Ketika kita kabur dari sebuah masalah, pasti datang masalah baru. Lari lagi masalah baru, lari lagi masalah baru. Setelah kita menyelesaikan masalah-masalah baru, masalah yang lama datang lagi gitu kan. Ya gitu kalau misalnya kita lari dari sebuah masalah yang nggak bisa kita jalanin seperti semestinya. Kok orang suka banget ya dengan kata-kata seperti semestinya. Ya karena kenapa ya? Relate banget gitu liriknya tuh. Wah, terima kasih lah untuk Teddy Aditya lah yang udah bikin lagu relate banget gitu yang jadi perspektif orang dan dia mengubah pola pikir orang lah untuk hidup saat ini gitu. Untuk beberapa saat ini, nggak tahu kedepannya gitu. Ya gitu. Jadi intinya gini sih kawan-kawan pendengar podcast Balada Kehidupan atau Balada Friends gitu. Kita hidup boleh seperti apapun yang kita inginkan, namun ingat gitu, kita harus seperti semestinya gitu. Kita tahu, bukan kita tahu takdir kita ya, maksudnya kita tahu apa yang akan kita hadapi gitu. Ya hadapilah gitu, jangan pernah menyerah, ya jangan pernah insecure lagi gitu kawan-kawan. Karena yang dirasakan oleh orang pun gitu, ketika kita terlalu cepat membandingkan diri dengan orang lain, kita menyimpulkan sebuah asumsi orang lain, insecure dan lain sebagai halnya dan lain-lainnya gitu, ya buat kita tuh nggak jadi berkembang gitu, malah jadi apa ya, jadi malah terpuruk gitu. Ya zaman sekarang emang banyak gitu yang orang lihat, orang-orang yang emang peduli dengan mental kita, mental diri sendiri gitu. Tapi kita lupa gitu bahwa itu tuh ada pakarnya. Pakarnya itu bukan Google ya kawan-kawan. Jadi jangan self diagnosis gitu. Kalau misalnya kalian memang sudah merasa membutuhkan bantuan profesional, ya datang ke profesional, jangan self diagnosis, karena dengan self diagnosis itu sendiri ya itu yang membuat kalian cepat nyerah, itu yang membuat kalian gak bisa bertahan hidup gitu. Ya tamatlah hidup kalian gitu kalau kalian udah gitu ya. Ya secara ini udah nggak tahu sih ya, tapi ya kalau menurut cerita teman-teman ya segeralah gitu.
kalau kalian merasa mental kalian terganggu, ya karena sekarang mental itu sangat apa ya, sangat nomor satu lah di Indonesia gitu, dengan paham yang berbeda-beda gitu, dengan seperti punya penyakit mental tuh seperti bukan aib lagi gitu, bukan malah seperti apa ya, kalau nggak penyakit mental tuh FOMO gitu kalau kata anak Jaksel tuh. Ya kalau kalian misalnya merasa seperti itu ya silahkan langsung ke profesionalnya aja, ke psikolog, psikiater, ya kemanapun itulah yang profesional gitu. Jangan sampai self diagnosis. Pokoknya kawan-kawan tetap semangat, tetap berjalan seperti semestinya, karena memang itulah yang harus kita jalani. Kenapa kita harus kabur gitu dari apa yang harus kita jalani seperti semestinya. Ya udah gitu aja podcast kali ini kawan-kawan. Terima kasih udah dengerin. Jangan lupa buat follow juga podcast Balada Kehidupan. Insya Allah podcast Balada Kehidupan akan hidup kembali, dan mohon dukungannya untuk kawan-kawan agar orang bisa podcast lagi dan bisa seru-seruan bareng sama kalian, bisa apa namanya, bisa ngobrol lah gitu. Makasih semuanya sekali lagi. Salam hangat dari saya dan salam pramuka dan salam balada kehidupan. Dadah semuanya.